visi dari Bapak Arinal Junaidi mengatakan bahwa terwujudnya Lampung sebagai wilayah tujuan wisata berkelas dunia. Selamat datang di kanal Podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tour Operators Association, menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Dalam rangka Hari Pariwisata Dunia yang diperingati setiap tanggal 27 September, pada episode kali ini kami menampilkan promosi dan informasi seputar destinasi wisata. Dan kami memilih Provinsi Lampung. Akan hadir bersama kita Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Dr. Edarwan SE, MSI. Pandemi COVID-19 telah membuat hampir seluruh aktivitas pariwisata terpuruk. Sebagai salah satu destinasi pariwisata, Provinsi Lampung malah mendapat peluang yang baik. Wisatawan Nusantara banyak berdatangan ke Lampung. Untuk hal tersebut, mari kita simak bincang-bincang bersama narasumber kita, Bapak Dr. Edarwan SE, MSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya. Baik. Ya, pada kesempatan ini, izinkan saya menyapa Bapak sebagai Pak Edarwan atau Pak Kadis, Pak? Pak Kadis saja mungkin enak, Mas. Pak Kadis saja ya. Baik, baik. Iya. Kita mulai perbincangan kita, Pak. Saya menggali informasi mengenai potensi pariwisata Provinsi Lampung. Silakan, Pak. Ya. Saya menyapa dulu teman dan sahabat kita. Salam kepada para pemirsa YouTube IINTOA dan pendengar podcast Pariwisata Indonesia. Ya, Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat berjumpa ya dalam podcast ini. Ya, Pak. Menjawab pertanyaan, Mas, saya akan mencoba menjelaskan bahwa potensi pariwisata Lampung itu beraneka ragam, Mas. Jadi ada daerah, ada yang bersifat ekoturism ya, bersifat alam, ekoturism. Ya. Ada pantai, ada pulau, ada pesisir, kemudian ada gunung. Kita memiliki Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Kalimantan Selatan. Kemudian kita punya yang juga dimiliki oleh dunia, Mas. Maksud kami, ini bukan saja milik Lampung, tapi milik dunia, yaitu Gunung Krakatau. Oh iya, Pak, sangat terkenal Ya. Gunung Krakatau. Iya, ini mungkin packaging yang perlu kita rubah nanti, Mas. Ini mungkin lebih tepat Geopark Krakatau. Iya. Nah, itu milik Lampung, alhamdulillah, menjadi daya tarik Lampung. Di samping memang budaya, kita beraneka ragam budaya, Mas, yang juga ini sedang kita persiapkan untuk kita paket, untuk kita jual dengan tanda kutip, untuk mendatangkan para wisatawan ke Lampung khususnya. Nah itu. Nah kemudian dari sisi kawasannya, Lampung ini masuk dalam, artinya gini, kawasan strategis pariwisata nasional yang ada di Lampung. Nah, itu artinya secara nasional bahwa kita ada 3 zonasi kawasan wisata yang menurut kebijakan nasional itu menjadi kawasan strategis nasional. Yaitu pertama, seperti tadi saya katakan, pertama Krakatau dan sekitarnya. Jadi itu zona 1. Kemudian zona 2, pantai pesisir barat dan Danau Ranau. Nah, itu zona 2. Dan ini secara nasional, Pak. Kemudian yang ketiga, Waikambas dan sekitarnya. Waikambas juga sama, sudah kelasnya juga sudah kelas dunia ya. Iya. Nah, jadi ada 3 kawasan itu. Jadi potensi-potensi yang saya sampaikan pertama tadi itu berada di 3 kawasan zonasi itu. Nah, itu mungkin, Mas. Oke. Ya.
Kira-kira kalau kesiapannya sendiri, Provinsi Lampung misalkan berapa banyak hotel di sana, biro Ya, ya, perjalanannya, Pak? ya. Terima kasih, Mas. Eh, kita sekarang ini memang bicara setelah kondisi COVID ya, tapi sebenarnya yang lebih lebih mantap kita lihat itu kondisi sebelum COVID. Ya, Anggap saja COVID ini kan satu penghalang ya, tapi saya yakin bahwa akan tetap berlalu. Insya ya, Allah, kalau melihat trennya kita sudah mulai mulai kelihatan lebih baik. betul, Jadi Pak. di angka 2019, jumlah hotel kita yang berbintang, Mas, itu ada 32 hotel. Oke. Saat ini, Mas, W Marriott sedang membangun di Lampung. Jadi Oke. walaupun dalam kondisi COVID, mereka tetap membangun nih. Saya senangnya, Oke. artinya hotel sekelas W Marriott akan membangun, bukan akan, sudah membangun di Lampung. Ya, Nah itu. Kemudian yang kalau hotel non berbintang itu ada 337 hotel, Mas. 337 hotel. Ya, 337 hotel ya, yang, nah kemudian biro perjalanan kita mudah-mudahan masih tetap eksis ya, mereka ini, teman-teman ini itu 129 biro perjalanan, oke. 129. Kemudian restoran itu 218 unit, jumlah rumah makan Ya, 1.295. wow. Oke, oke. Gitu. Kemudian ini data 2019, pergerakan wisatawan Nusantara tahun 2019 sebanyak 10.445.000. Wow. Pergerakannya, Mas ya. Ya, Kemudian betul. Ya, ya, kedatangan wisatawan mancanegara itu lebih kurang 298.000 oke. pada tahun 2019. Oke. Jumlah desa wisata kita ada 145. Oke. Jumlah Pogdaris kami 217. Nah, itu kira-kira potensi pendukung daripada pariwisata Lampung, Mas. Oke. Oke. Ya. Menarik sekali ya, Pak ya. Ya. Mengenai desa wisata ini memang sekarang yang sedang terus digencarkan oleh Pak Menteri, Pak Sandi ya, Pak ya. Mudah-mudahan desa wisata ini bisa memberikan manfaat langsung untuk rakyat ya, Pak. Baik, sebagai pelaku pariwisata, saya menyadari posisi Provinsi Lampung sangat dekat dengan ibu kota. Yang saya ketahui, walaupun saya tidak memiliki data yang akurat, bahwa penduduk Jakarta lebih banyak yang berwisata ke Jawa Barat, ke Bandung, dibanding ke Lampung. Tolong Pak, jelaskan aksesibilitas Pak menuju Lampung dari Jakarta atau dari provinsi lain di Sumatera. Ya, apa yang Mas sampaikan betul ya, artinya kondisi real bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat itu memang jauh lebih tinggi. Ya. Itu kondisi sebenarnya kita sekarang tidak bisa, jangan melihat jumlah yang ada sekarang, Mas. Mungkin yang kita lihat itu kecenderungan. Ya. Nah, jadi kecenderungan, jadi kami pernah membaca satu hasil survei bahwa ditanyakan kepada wisatawan, memang betul mereka ke Jawa Barat, ke Puncak gitu ya. Tapi tren kecenderungan untuk datang ke Lampung itu cenderung lebih tinggi. Nah, ini yang membuat optimisme kami. Kenapa begitu? Ya, semenjak ada jalan tol, Mas, Lampung itu masuk dalam jaringan infrastruktur nasional. Ini yang menarik menurut kami, Mas, bahwa kami itu sudah berada pada posisi di jalur infrastruktur nasional Jawa Sumatera. Dan karena itu tren kunjungan wisatawan ke kita sekarang cukup baik, cukup meningkat. Karena apa? Ini mohon maaf, ini kalau ke Bandung, kalau hari libur, Mas, itu kan pasti 3-4 jam tuh. Iya. Ya kan, kalau kondisi saya kemarin juga dari Bandung, saya hitung-hitung, wah ini 4 jam juga. Ya. Tapi kita dengan kondisi ke Lampung sekarang, Mas, 4 jam itu, kita sudah perkirakan sudah sampai di Bakahuni. Oke. Anggap saja 5 jam. Artinya infrastruktur tol dari Jakarta ke Merak, ya kita tahu sendiri sudah bagus. Kemudian infrastruktur pelabuhan kami, Pak, sudah sekelas
bukan saja yang kita sudah ada lagi yang dermaga yang eksekutif yang bisa dipastikan 1 jam lewat 15 menit dari Bakau atau dari Merak kita sudah sampai di tujuan. Kalau dari Merak ke Bakau ini, dari Bakau ini Merak 1 plus 15 menit, plus 15 menit bongkar-bongkar. Jadi 1,5 jam efektif kita sudah di Bandar Lampung. Kemudian wisatawan disuguhkan tidak saja jalan darat, tapi bagaimana keindahan laut. Nah, kami yakin Mas, bagi wisatawan yang jarang, yang katakanlah yang 2-3 bulan sekali naik kapal, itu merupakan hal yang menarik di kapal ini, Mas. Apalagi kapal kita sekarang kelasnya udah kelas, ya udah baik lah. Saya lihat kelasnya udah eksekutif. Nah, kemudian dari Sumatera, peningkatan indikatornya bisa kita lihat, Mas, pada waktu hari libur. Itu jumlah kendaraan dari Palembang, sekarang kami sudah dapat datanya dari Jambi, malah sudah mulai masuk ke Lampung. Ini luar biasa, di era COVID juga susah kita membendung ya. Apalagi sebelum COVID, kalau sebelum COVID tempo hari luar biasa, ini sekarang mulai lagi, kecenderungannya itu mulai meningkat. Nah, jadi kembali ke infrastruktur, infrastruktur laut, katakanlah dermaga kita cukup bagus, darat, jalan tol ini sudah dikatakan bagus, Mas, baik dari Jawa maupun dari Sumatera. Kemudian udara kami, Pak, Mas, bandara kami cuma 35 menit kita dari Jakarta. Di kapal itu, di pesawat itu 30 menit belum selesai snack kita terima, kita udah diumumkan akan sampai. Jadi ini hal yang luar biasa. Nah, jadi kami yakin dengan infrastruktur kita udah cukup baik. Gitu, Mas. Menarik sekali. Tren yang sangat baik untuk pariwisata Lampung di kemudian hari. Oke, Pak. Saya membaca visi dari Bapak Arinal Junaidi, Gubernur Lampung, yang mengatakan bahwa terwujudnya Lampung sebagai wilayah tujuan wisata berkelas dunia. Wah, menarik juga. Tolong Pak Kadis menjabarkan tentang visi ini, Pak, serta kebijakan Pemprov untuk mewujudkan hal ini. Ya, jadi Pak Gubernur, Pak Arinal punya visi bagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan sumber daya yang kita miliki, Mas ya. Artinya kita punya laut, kita punya gunung, kita punya pantai, kita punya budaya. Beliau meyakini bahwa di masa pemerintahannya 5 tahun, Lampung ini bisa menjadi daerah tujuan wisata yang kelasnya dunia. Nah, visi tersebut diwujudkan dalam bentuk pertama, beliau bersama BUMN, yaitu ASDP Utama Karya, akan membangun satu kawasan wisata terintegrasi di Bakahuni, Mas. Artinya kawasan wisata yang menyatu dengan infrastruktur pelabuhan seluas 215 hektar. Nah, ini akan sedang dalam perencanaan teknis. Artinya perjalanan waktu kami begitu beliau terpilih sudah menggarap ini, dan sampai saat ini kita sedang dalam penyusunan desain teknisnya. Artinya perencanaan teknis sedang kita susun. Kemudian Pak Gubernur berharap bahwa kawasan terintegrasi pariwisata ini menjadi kawasan ekonomi khusus. Nah, itulah jadi kita akan mendatangkan wisatawan itu sebenarnya apabila satu kawasan wisata itu masuk dalam label kawasan ekonomi khusus. Nah, sedang dalam perjuangan juga kita menjadikan proyek ini menjadi program strategis nasional. Alhamdulillah ini sudah masuk dalam program strategis nasional dan sedang akan kami siapkan usulan untuk kawasan ekonomi khusus. Nah, jadi di kawasan itu kita akan bangun satu kawasan wisata dengan berbagai macam komponennya, yaitu mungkin Mas kenal Menara Siger. Nah, Menara Siger ini kita akan rekayasa menjadi satu taman budaya Menara Siger yang intinya itu adalah Museum Krakatau, Mas. Jadi salah satunya Museum Krakatau. Di dalam Museum Krakatau ini kita akan bangun satu museum yang tidak saja bicara, kalau pada umumnya kita bicara museum itu kan masa lalu, Mas. Contoh masa lalu. Nah, kita akan rubah menjadikan satu museum yang bisa orang melihat bagaimana kondisi Krakatau tempo dulu, bagaimana kondisi real time Krakatau saat ini,
dan bagaimana prediksi Krakatau ke depan. Nah, itu yang kami akan siapkan, insya Allah sedang dalam penyusunan perencanaannya. Nah, kemudian di situ juga merupakan intermoda, artinya di kawasan wisata ini, kalau jalan tol memang sudah nyambung, nah sekarang sedang dalam persiapan untuk kereta cepat dari Bandar Lampung. Oke. Kemudian Marina Village, Bakahuni Harbor Park, dan hutan bakau Bakahuni. Jadi 5 komponen ini yang kita satukan di situ, sehingga ini mudah-mudahan menarik wisatawan untuk datang ke Lampung. Ya. Dan yang kedua, Mas, yaitu pesisir barat. Pesisir barat kita secara alami memang memiliki kelebihan. Kita punya pantai gelombang yang tinggi sehingga sangat baik untuk surfing, Mas. Nah, itulah 2 daerah itu yang kami jadikan kelas untuk wisatawan sekelas wisatawan asing ya untuk bisa datang ke Lampung. Iya, iya. Oke. Menarik sekali, Pak, visi dari pariwisata Lampung ke depannya. Saya bisa membayangkan nih, Pak. Ibarat Jawa Timur, penduduk Surabaya atau Malang saat berwisata, tujuan utama terdekatnya adalah Bali. Setelah perkembangannya nanti, potensi pariwisata Lampung, itu bisa saja penduduk Jabodetabek memiliki alternatif wisata yang jarak pendek selain ke Bandung, Cirebon, menuju ke Lampung. Bisa Pak tolong jelaskan action plan, Pak? Langkah-langkah yang direncanakan untuk mewujudkan visi dari Pak Gub yang tadi, Pak. Ya, jadi langkah pertama kami, Mas, kita membenahi manajemen pariwisata, kepariwisataan. Ya. Ini mungkin langkah yang utama kami lakukan dan terus berjalan kami lakukan, yaitu mengevaluasi bagaimana manajemen pariwisata di Lampung. Itu menurut kami hal yang sangat penting ya. Ya. Kemudian kedua, Mas, kita sadari bersama bahwa wisatawan ini kan akan nyaman datang ke satu tempat, akan merasa nyaman dilayani oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu peningkatan kualitas SDM, apakah pengelola pariwisata, pengelola destinasi, atau masyarakat di sekitarnya. Nah, ini tantangan bagi kami, Mas. Tantangan bagi kami bahwa tidak sering ada suara-suara minor tentang pariwisata kita. Nah, itu persoalan pertamanya sebenarnya lebih kepada SDM. Nah, kemudian kedua, kita sudah harus membangun pariwisata yang berbasis berkelanjutan, Mas. Artinya sustainable tourism. Nah, itu kayaknya memang bukan kayaknya ya, suatu keharusan. Karena memang potensi kami kan banyak bersifat alam. Jadi tentunya konsep-konsepnya konsep-konsep manajemen yang berkelanjutan. Nah, kemudian yang berikutnya, Mas, di era pandemi ini, ya tentunya kita harus berpikir ulang bagaimana menata kembali destinasi kita, bahwa ini sudah di era pandemi loh, bukan di era yang temporary gitu. Nah, itu langkah-langkah yang kami ini, Mas, artinya membenahi infrastruktur, terutama infrastruktur menuju kawasan. Kalau infrastruktur besarnya sudah relatif bagus itu, Mas. Ya. Baik. Ya. Ini pada masa pandemi seperti ini, Pak, yang seperti juga Bapak katakan tadi, di mana para pelaku industri pariwisata mulai mati suri, Pak. Apa peran Pemprov untuk menggairahkan kembali para pelaku pariwisata, khususnya tur operator, biro perjalanan wisata, hingga dapat aktif berkarya kembali untuk memajukan pariwisata Lampung? Ya, pertama, selain operator, Mas, pengelola destinasi atau pemilik owner daripada destinasi itu, kita tekankan bahwa sudah terjadi satu paradigm shifting ya. Perubahan paradigma. Kalau dulu kita berpikir yang penting wisatawan datang sebanyak-banyaknya, tapi terlihat sekarang ini tidak hanya itu, Mas. Jadi kita dulu harus berpikir bagaimana wisatawan itu bisa datang, tapi dia juga dapat satu keyakinan, dapat trust bahwa kalau saya berwisata ke Lampung, kami aman. Nah, ini mungkin yang jauh lebih penting sekarang. Oleh karena itu, kami bersama dengan pemerintah pusat, Mas, dengan Kementerian Pariwisata, mendorong untuk menerapkan
sertifikat CHSE itu. Oke. Kita terapkan semaksimal mungkin bahwa bagaimana pelaku pariwisata bisa memiliki sertifikat dan kita awasi, Mas. Iya. Kemudian kedua, operator terutama tur perjalanan ini kan akan sibuk tentunya apabila wisatawan datang. Iya. Nah, oleh karena itu kami mencoba memancing tanda kutip ya, mengajak wisatawan untuk datang ke Lampung tadi dengan CHSE. Kemudian kedua ya perbaikan penambahan infrastruktur, Mas. Infrastruktur yang sudah dengan konteks CHSE ya. Kalau tadinya mungkin toiletnya kita sembarangan saja, tapi sekarang harus karena mereka kan pengen bersih, tempat cuci tangan. Nah, itu hal yang memang sudah kami lakukan, menyiapkan membantu para pelaku untuk cuci tangan. Kemudian yang sedikit juga konsep menyiapkan ya walaupun belum begitu ini, yaitu wisata halal. Halal itu pengertiannya kan kita bisa menyiapkan fasilitas untuk kalau umat muslim itu bisa sholat gitu. Nah, itu hal-hal itu yang kami lakukan, Mas, untuk bisa memancing. Nah, dengan sibuknya datang, dengan banyaknya datang ini, otomatis tour operator kan akan sibuk gitu. Di samping juga kita berharap meyakinkan tour operator untuk mereka bisa melayani sepenuhnya tamu itu dengan konsep-konsep prokes tadi, Mas. Iya. Protokol kesehatan itu mereka juga harus ikut membantu kita meyakinkan. Iya. Nah, itu mungkin, Mas. Ya. Baiklah. Waktu jua yang harus memisahkan kita di acara ini, Pak. Nah, terima kasih Pak Kadis yang sudah meluangkan waktunya. Saya tahu Bapak sangat sibuk berbagi bersama kami dari IINTOA. Semoga pandemi ini segera berakhir dan setidak-tidaknya sudah melandai dan mereda secara signifikan sehingga industri pariwisata di Indonesia, khususnya di Lampung, bisa segera pulih dan menggeliat kembali dari keterpurukan. Sampai jumpa Pak Edarwan. Di lain waktu dan kesempatan kita bertemu lagi. Sekali lagi terima kasih. Saya Yogi Adiasa, pamit mundur dan salam pariwisata. Para pendengar dan pemirsa kanal podcast Pariwisata Indonesia, demikian perbincangan IINTOA dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Dr. Edarwan SE.MSI. Silakan memberi tanggapan atau komentar dan beri tanda like atau share serta subscribe. Terima kasih. Lampung, the treasure of Sumatra. Tour and travel destination. The place of landscape photography. The heaven of culinary. Rich in art and culture.
of all,